Besok hari apa? Betul, Senin. Tapi ingat, barang siapa yang menjalani hari Senin dengan ikhlas dan bersemangat, maka besoknya hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syah Maulana dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 5. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan dengan judul materi saya, yaitu tren dalam inovasi teknologi pembelajaran berbasis komputer atau sering dikenal dengan Computer for Learning Action. Sedangkan perbedaan antara komputer asisten atau yang sering dikenal dengan CAI dan Computer Managed Instruction CMI, yaitu Computer Assisted Instruction atau yang dikenal dengan CAI, merupakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya CAI, proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Sedangkan Computer Managed Instruction CMI adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelola dan melacak proses pembelajaran secara keseluruhan. Contoh-contoh peran komputer sebagai objek pembelajaran, sebagai alat atau sarana mengajarkan logika berpikir sebagai sumber media dan sebagai pendukung performa. 1. Sebagai objek pembelajaran, maksudnya yaitu sejarah perkembangan komputer, struktur dan fungsi komputer, dan bahasa pemrograman. Dan yang kedua, sebagai alat atau sarana pembelajaran, yaitu penggunaan software aplikasi pembelajaran interaktif. Yang ketiga, mengajarkan logika berpikir sebagai jenis permainan otak, yaitu game Sudoku, permainan teka-teki atau platform pembelajaran, coding seperti SCART. Yang keempat, sebagai sumber media pembelajaran, yaitu e-book, video pembelajaran, simulasi interaktif, dan website edukatif yang dapat meningkatkan keberagaman sumber belajar siswa. Yang kelima, sebagai pendukung performa siswa, yaitu sebagai fitur bantuan seperti spell check, grammar check, atau software pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Kelebihan dan kekurangan penggunaan komputer dalam pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama, akses informasi yang cepat dan luas, dan yang kedua, interaktif dan menarik. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan keterampilan teknologi,
Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu efisiensi waktu dan sumber daya. Sedangkan kekurangan penggunaan komputer dalam pembelajaran yaitu ada 5 juga. Yang pertama, ketergantungan. Yang kedua, kurangnya interaksi manusia. Yang ketiga, kesulitan teknis. Keempat, kesesuaian kurikulum. Dan yang kelima, potensi akses tidak kembang. Ya. Selanjutnya, teknik dan contoh integrasi komputer dalam kurikulum. Teknik integrasi komputer dalam kurikulum. Satu yaitu pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian learning. Yang ketiga, simulasi dan virtual labs. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Kelima, pembelajaran adaptif. Contoh yang integrasi dalam komputer. Satu, matematika. Kedua, bahasa Inggris. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Dan yang keempat, seni dan musik. Kemudian membandingkan 6 tipe komputer. Assisted Instruction (CII). Yang pertama, tutorial CII adalah memberikan materi pembelajaran secara langkah demi langkah kepada siswa. Kemudian yang kedua, drill and practice CI adalah menyediakan latihan dan drills untuk membantu siswa berlatih menguasai konsep dan keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, simulation CI adalah menggunakan simulasi virtual untuk memberikan pengalaman praktis. Dan yang keempat, problem solving adalah pembelajaran yang membangun kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kelima yaitu instruksional game CI adalah menggunakan permainan pendidikan yang untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Kemudian integrated learning system CI adalah sistem yang menyediakan berbagai jenis aktivitas pembelajaran mulai dari tutorial hingga latihan dalam satu platform terintegritas. Kemudian adapun contoh penerapan kelebihan dan kekurangan dari integritas learning system. Yang pertama adalah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer untuk menyediakan berbagai jenis materi dan aktivitas pembelajaran. Integritas dalam satu platform. Kelebihan satu yaitu fleksibilitas, dan yang kedua personalisasi, yang ketiga interaktif, kemudian yang keempat pemantauan kemajuan, dan yang kelima dari kelebihan yaitu kolaboratif. Kemudian jenis selanjutnya itu kekurangan. Yang pertama yaitu ketergantungan teknologi, yang kedua kehilangan interaksi manusia, yang ketiga kekurangan kebebasan kreatif, keempat kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum.
Kemudian analisis tentang kebutuhan bahan ajar untuk melakukan pemilihan integritas pembelajaran berbasis komputer. Analisis untuk memastikan bahan materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa serta teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu 1. Identifikasi tujuan pembelajaran. Kedua, karakteristik siswa. 3. Teknologi yang tersedia. Keempat, konten pembelajaran yang relevan. 5. Interaktivitas pengalaman pembelajaran. Dan keenam, penilaian dan evaluasi. Oke teman-teman, terima kasih